Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil ini dengan NIM 23201188. Di sini saya akan menerangkan mengenai case rasio next atau HRN sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah sistem operasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Zainuddin. Di sini pendahuluannya itu algoritma penjadwalan HRN adalah salah satu metode yang digunakan dalam sistem operasi untuk menentukan urutan eksekusi proses-proses yang ada dalam sistem. Algoritma ini dirancang untuk memberikan pelayanan yang lebih adil kepada semua proses, terutama proses yang telah menunggu lama. HRN merupakan pengembangan dari algoritma SJF atau Service Job First yang berusaha mengatasi masalah starvation pada proses yang memiliki waktu eksekusi yang panjang. Konsep dasar dari HRN ini yaitu HRN bekerja dengan cara menghitung suatu rasio untuk setiap proses yang siap dijalankan. Rasio ini dapat didapatkan dari perbandingan antara total waktu yang telah menunggu atau waktu tunggu dengan waktu eksekusi yang dibutuhkan oleh proses tersebut. Proses dengan rasio yang lebih tinggi atau tertinggi akan dipilih dahulu untuk dijalankan terlebih dahulu. Kemudian berikut ini rumus dari rasio HRN, yaitu rasio sama dengan waktu tunggu ditambah waktu eksekusi, kemudian dibagi dengan waktu eksekusi. Mengapa menggunakan rasio? Proses yang telah menunggu lama akan memiliki waktu tunggu yang lebih besar, sehingga rasionya juga akan lebih besar. Ini memberikan prioritas lebih tinggi kepada proses yang sudah menunggu. Kemudian proses dengan waktu eksekusi yang pendek juga akan memiliki rasio yang tinggi karena penyebutannya atau waktu eksekusi kecil, sehingga menjaga agar proses-proses pendek tetap mendapatkan kesempatan untuk dijalankan. Ini kelebihan dan kekurangan dari algoritma HRN. Kelebihan dari HRN ini pada keadilan atau adil dari sebuah proses, yaitu memberikan peluang yang lebih besar kepada proses yang telah menunggu lama. Kemudian pada efisien, HRN ini mencoba meminimalkan waktu tunggu rata-rata dari sebuah proses. Kemudian mencegah dari starvation yang terdapat pada pengembangan sebelumnya yaitu SJF. Dengan HRN ini proses dengan waktu eksekusi yang panjang tidak akan terus-menerus ditunda. Kemudian kekurangan dari HRN yaitu perhitungan yang lebih kompleks dibandingkan SJF. Perhitungan rasio pada HRN membutuhkan lebih banyak sumber daya komputasi. Kemudian overhead, proses menghitung rasio ini untuk semua proses yang siap dapat menambah overhead dalam sistem. Ini adalah salah satu contoh perhitungan. Penjadwalan ini merupakan penjadwalan non-preventif, penjadwalan berprioritas dinamis dengan rumus rasio penalti sama dengan S tambah T dibagi T. S yaitu waktu sia-sia dan T waktu lama eksekusi. Dari soal di bawah ini yang dikerjakan pertama adalah job yang tiba pertama kali, dikarenakan
job lain belum tiba. Ini di proses A itu tiba 0, maka selesai eksekusi juga ada 4, mulai eksekusi 0, dan selesai eksekusi dari proses A yaitu 4. Untuk TAT ini selesai eksekusi dikurangi waktu tiba yaitu 0, maka hasilnya akan tetap sama 4. Kemudian dilanjut dengan proses perhitungan dari waktu sia-sia. Ini selesai eksekusi dikurangi waktu tiba, kemudian dihitung mulai dari proses B, yakni 4 dikurangi 1 sama dengan 3, kemudian proses C yaitu 4 dikurangi 2 sama dengan 2, proses D 4 dikurangi 3 sama dengan 1, dan yang terakhir ini proses E 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Di sini untuk rasio penaltinya yaitu waktu sia-sia yang telah dihitung ditambah lama eksekusi, kemudian dibagi dengan lama eksekusi. Di sini mulai dari proses B, ini hasil waktu sia-sia ini 3 ditambah lama eksekusi yaitu 2, kemudian dibagi 2 menghasilkan 2,5. Kemudian proses C yaitu 2 ditambah 5 dibagi 5 dan hasilnya 1,4. Kemudian proses D 1 ditambah 8 dibagi 8 menghasilkan 1,125. Dan proses E ini 0 ditambah 4 dibagi 4 sama dengan 1. Dikarenakan proses HRN ini memproses suatu pemrosesan dengan nilai yang tertinggi terlebih dahulu, jadi dilanjut dengan proses B karena nilai dari rasionya lebih tinggi dari proses lainnya. Kemudian 4 selesai eksekusi dari proses A dimasukkan dalam proses B, ya, mulai eksekusi ini 4, kemudian mulai eksekusi tersebut ditambah dengan lama eksekusi yakni 2 sama dengan 6 menjadikan selesai eksekusi dari proses B. Kemudian selesai eksekusi ini dikurangi dengan waktu tiba, ini 1 hasilkan 6 kali. Kemudian kita menghitung kembali untuk mencari proses selanjutnya. Kemudian proses C ini selesai eksekusinya dari proses sebelumnya adalah 6, kemudian dikurangi 2 waktu tiba dengan 4, kemudian proses D 6 dikurangi 3 sama dengan 3, 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Kemudian kita menghitung dengan rasio penalti yang seperti yang sebelumnya. Dalam proses C 4 ditambah 5 bagi 5 sama dengan 1,8. Kemudian proses D 3 ditambah 8 dibagi 8 dengan 1,375. Kemudian proses E 2 tambah 4 dibagi 4 sama dengan 1,8. Dari rasio ini yang paling tinggi yakni proses C, kemudian dilanjutkan untuk mengerjakan proses C. Ini sama seperti yang sebelumnya, eksekusi diambil dari selesai eksekusi dari proses sebelumnya, ini 6, kemudian 6 ditambah lama eksekusi menjadi 11, dan 11 kurangi 2 dengan waktu tiba dengan menghasilkan TAT ini 9. Kemudian kita menghitung lagi proses untuk selanjutnya. Di
sini ada proses D dengan selesai eksekusi yakni 11 kurang 3 sama dengan 8. Kemudian proses E 11 kurangi 4 sama dengan 7. Sini kita mencari rasio penggantinya. Ini proses D 8 tambah 8 dibagi 8 sama dengan 2. Kemudian proses E ditambah 4, 7 ditambah 4 dibagi 4 sama dengan 2,75. Di sini nilai rasio yang lebih tinggi yakni proses E, maka yang dikerjakan terlebih dahulu yaitu proses E. Kemudian pada bagian tabel, proses E dipindah ke atas untuk melanjutkan proses setelahnya. C ini 11 dimulai eksekusi, kemudian ditambah lama eksekusi menjadi 15 dan 15 dikurangi waktu tiba yakni 11. Kemudian untuk akhir tidak perlu menghitung kembali, tinggal penjumlahan dalam mulai eksekusi ditambah lama eksekusi menghasilkan 23, kemudian 23 menjadi 20. Kemudian kita hitung dari jumlah TAD, 4 tambah 5 tambah 9 tambah 11 tambah 20 menghasilkan 49. Kemudian mencari rata-rata dari TAD, yaitu 49 dibagi 5 menghasilkan 99,8. Di sini saya akan menghitung menggunakan Excel sebagai perbandingan saja. Di sini ada eksekusi, tinggal diisi saja sesuai dengan soal yang telah dibahas sebelumnya. Itu 4, 2, 5, 4, 8. Di sini karena proses E dikerjakan terlebih dahulu, maka kita ubah jadi 4 dan 3-nya dari bawah karena miliknya proses D dan ini proses E, dan hasilnya akan sama, yaitu 49. Kemudian untuk rata-rata dari proses ini didapatkan 9,8. Selanjutnya saya akan membahas untuk contoh kedua dengan waktu yang berbeda, kita coba sekali lagi itu hitung waktu sia-sia terlebih dahulu di semua proses. 4 kurangi 1 sama dengan 3, kemudian menghasilkan 2, hasilkan 1 dan 0. Kemudian kita mencari rasio penalti. Proses B menghasilkan 2, kemudian proses C menghasilkan 1,33, proses D menghasilkan 1,125, kemudian proses E menghasilkan 1. Di sini nilai tertinggi yaitu proses B, maka proses selanjutnya yaitu proses B yang akan dikerjakan. Diturunkan seperti sebelumnya, yaitu 4 untuk mulai eksekusi, kemudian ditambah lama eksekusi menjadi 7, dan 7 dikurangi waktu tiba yaitu 6. Kemudian kita mencari proses selanjutnya, proses C, 7 dikurangi 2 sama dengan 5, dan proses D, 7 kurangi 3 sama dengan 4, dan proses E kurangi 4 sama dengan 3.
Kemudian kita mencari rasio penalti. Proses C menghasilkan 1,83, kemudian proses D menghasilkan 1,5, dan proses E menghasilkan 1,42. Di sini proses C yang akan dikerjakan selanjutnya. Kemudian kita cari kembali proses selanjutnya sesuai dengan nominalnya. Kemudian di sini ada 13, dan dikurangi 3, kemudian 10, 13 kurangi 4 sama dengan 9. Kemudian kita mencari rasio penalti. Proses D menghasilkan 2,25, kemudian proses E menghasilkan 2,28. Di sini proses E lah yang akan dikerjakan, maka E akan ditaruh di atas seperti sebelumnya, kemudian dikerjakan 13 ditambah 7 yaitu 20, kemudian 20 dikurangi 3 menjadi 16. Dan untuk proses D 20 ditambah 8 kemudian hasilkan 28, dan 28 selesai eksekusi dikurangi 3 jadi 25 untuk hasilkan waktu DAD. Kemudian kita mencari jumlah dari DAD, hasilkan 62, kemudian cari rata-rata. 62 dibagi 5 hasilkan 1,4. Kita coba menghitung kembali menggunakan Excel. 2, 3, 5, 7, 8. Nah, di sini sama seperti yang ada di presentasi PowerPoint. Hasilnya untuk jumlah dari DAT 62, kemudian rata-rata menghasilkan 12,4. Hasilnya sama seperti yang ada di Excel. Kemudian saya ada contoh ketiga. Di sini kita di lama eksekusinya, kita cari kembali waktu sia-sia seperti sebelumnya. Waktu sia-sia tersebut selesai eksekusi dikurangi 3. Ini proses B 1 dikurangi 1 sama dengan 0, proses C 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 1, proses D 1 kurangi 3 sama dengan negatif 2. Kemudian proses E 1 kurangi 4 sama dengan 3. Kemudian kita cari rasio penalti dari proses ini. Proses B yaitu 0 ditambah 5 bagi 5 sama dengan 1. Kemudian negatif 1 ditambah 7 bagi 7 sama dengan 0,857. Kemudian proses D negatif 2 ditambah 9 bagi 9 yaitu 0,777. Kemudian proses E negatif 3 ditambah 10 bagi 10 dengan 0,7. Di sini proses B lah yang lebih tinggi, maka proses B tersebut tidak akan dikerjakan. Kemudian prosesnya dilakukan untuk selesai eksekusi dari proses sebelumnya, kemudian ditambah mulai eksekusi ditambah lama eksekusi menghasilkan 6, kemudian dikurangi waktu tiba, keseluruhan TAT-nya 5. Sini kita cari kembali untuk proses selanjutnya, dan proses C dapatkan 6 kurangi 2 sama dengan 4,
proses D 6 kurangi 3 sama dengan 3, proses E kurangi 4 sama dengan 2. Dan kita mencari rasio penalti. Proses C itu 4 ditambah 7 dan dibagi 7 sama dengan 1,51. Kemudian proses D hasilkan 1,3. Kemudian proses E 2 tambah 10 bagi 10 yaitu 1,2. Di sini proses C lah yang dikerjakan setelah proses B. Di sini kita dapat waktu mulai eksekusinya itu 6, kemudian ditambah dengan lama eksekusi menghasilkan 13, kemudian 13 dikurangi waktu tiba itu 2 sama dengan 11. Kita cari proses selanjutnya, proses D dan proses E. 13 kurangi 3 sama dengan 10, 13 kurangi 4 sama dengan 9. Kemudian kita mencari rasio penalti. Rasio penaltinya ditemukan proses D menghasilkan dari 10 tambah 9 menghasilkan 2,1. Dan proses E 9 ditambah 10 menghasilkan 1,9. Di sini proses D tetap dilanjutkan karena proses D lebih tinggi, rasionya lebih tinggi, sehingga maka tetap dilanjutkan. Tidak seperti soal-soal sebelumnya, itu 13 diturunkan dan 13 ditambah lama eksekusi, proses D menghasilkan 22 dikurangi waktu tiba, proses eksekusi kurangi waktu tiba menghasilkan 19. Kemudian untuk proses E 22 ini ditambah dengan 10 menghasilkan 32, dan 32 dikurangi 4 menghasilkan 28. Kemudian di sini kita mencari jumlah dari TAT, itu 1 ditambah 5 11, kemudian ditambah lagi 19 tambah dengan 8 menghasilkan 64. Kemudian cari rata-rata, itu 64 dibagi dengan 5 itu 12. Kemudian kita coba hitung kembali menggunakan Excel, karena ini tidak dirubah, kita kembalikan ke 4 dan 1 5 7 9 10 ditemukan. Itu hasil dari TAT itu 64 totalnya, kemudian rata-rata hasilkan 12,8. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Di sini metode HRN memang lebih banyak perhitungannya dari segi kekurangannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.